Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Syukur alhamdulillah. Kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini channel ini membagikan video yang berjudul faktor-faktor yang memudahkan sholat tahajud. Faktor-faktor yang memudahkan salat tahajud. Sesungguhnya melakukan sholat tahajud dan mengekang dorongan hawa nafsu dan syaitan adalah sesuatu yang teramat berat dan sulit kecuali bagi orang yang dimudahkan dan ditolong oleh Allah. Ada beberapa faktor yang bisa membantu dan memotivasi seseorang untuk melakukan sholat tahajud serta memudahkannya dengan izin Allah. Faktor ini terbagi dua bagian, sarana lahir dan sarana batin. Faktor lahir. 1. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu tidak melakukan perbuatan dosa di siang hari dan di malam hari, karena hal itu bisa membuat hati keras dan menghalangi seseorang dari curahan rahmat. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, semalaman aku dalam keadaan sehat, lalu aku ingin melakukan sholat malam dan aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci, tapi mengapa aku tidak dapat bangun?" Al-Hasan menjawab, "Dosa-dosamu mengikatmu." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Selama 5 bulan aku merugi tidak melakukan salat tahajud karena dosa yang aku perbuat." Ia ditanya, "Apakah dosa yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku melihat seseorang menangis, lalu aku berkata dalam diriku, orang ini ria." Sebagian orang salih berkata, betapa banyak makanan yang bisa menghalangi orang melakukan sholat tahajud dan betapa banyak pandangan yang membuat orang rugi tidak membaca sebuah surat. Sesungguhnya seorang hamba kadang memakan suatu makanan atau melakukan suatu perbuatan, lalu ia diharamkan karenanya dari melakukan salat tahajud selama setahun. Fudail bin Iyad berkata, "Bila kamu tidak mampu melakukan sholat tahajud di malam hari dan puasa di siang hari, maka kamu adalah orang yang merugi." Saudaraku, tinggalkanlah kemaksiatan dan dosa jika engkau mengharapkan berhalwah menyendiri dengan Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. 2. Tidak meninggalkan tidur siang, karena itu adalah sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah makanan sahur sebagai sarana untuk membantumu melakukan puasa di siang hari, dan tidur pada tengah hari sebagai sarana untuk membantumu melakukan sholat tahajud." 3. Tidak memperbanyak makan. Sebab orang yang banyak makan akan banyak minum akan terlelap dalam tidur dan berat untuk melakukan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam menyantap beberapa suap makanan saja yang dapat mengokohkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaknya ia memberikan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya." 4. Tidak membebankan fisik di siang hari. Misalnya dengan memberikan pekerjaan yang sangat berat dan membebaninya dengan pekerjaan yang membuat fisik dan otot lemah di siang hari. Hal ini akan membuat rasa kantuk di malam hari. 5. Mengamalkan sunnah saat tidur, yaitu dengan berupaya melakukan 1. Membaca zikir-zikir yang dianjurkan sebelum tidur, karena itu semakin memperkokoh hubungan hamba dengan Rabbnya. 2. Tidur di atas lambung sebelah kanan. Faktor batin. Faktor batin ini dijelaskan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Ihya Ulumuddin. 1. Membersihkan hati dari sifat dengki terhadap kaum muslimin, dari perbuatan bid'ah dan dari keinginan duniawi yang berlebihan, sebab orang yang mencurahkan sepenuh pikirannya untuk urusan duniawi tidak akan mudah melakukan salat tahajud. Kalaupun ia melakukannya, dalam sholatnya yang dipikirkan hanyalah urusan duniawi dan yang terbayang dalam pikirannya hanyalah bisikan-bisikan dunia tersebut. 2. Rasa takut yang mendominasi hati disertai angan-angan hidup yang benar. Sebab bila seseorang merenungkan huru-hara kehidupan akhirat dan tingkatan terbawah neraka jahanam, maka tidurnya tidak akan nyenyak dan takutnya sangat besar. Sebagaimana dikatakan Taus, mengingat neraka jahanam menjadikan tidurnya ahli ibadah tidak nyenyak.
3. Mengetahui keutamaan salat tahajud dengan menyimak ayat-ayat, hadits-hadits dan atsar-atsar hingga timbul keinginan dan kerinduannya terhadap pahalanya sangat besar. Rasa rindu itu kemudian mendorongnya untuk mendapatkan pahala yang lebih dan keinginan mencapai dejarat surga. 4. Ini adalah faktor yang paling mulia, yaitu mencintai alat dan keyakinan yang kuat bahwa dalam salat tahajud dia tidak mengucapkan satu huruf pun, melainkan ia tengah bermunajat kepada Rabb-nya dan menyaksikannya, disertai dengan kesaksiannya terhadap apa yang terlintas di hatinya. Abu Sulaiman berkata, seandainya Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan salat tahajud pahala dari amal mereka, tentu kenikmatan yang mereka rasakan lebih besar dari pahala yang mereka dapat. Ibnu Al-Munkadir berkata, tidak ada kenikmatan dunia kecuali 3, salat tahajud, berkumpul bersama saudara seiman, dan salat dengan berjamaah. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.